Ya, salam semua, selamat malam. Mudah-mudahan malam hari ini kita sehat-sehat semua dan sejahtera di dalam Tuhan ya. Malam hari ini kita akan ibadah doa, khusus berdoa buat daerah kita tercinta, daerah kelahiran kita, yaitu daerah Remboken ya. Dan sebelum kita berdoa, kita akan awali dengan ibadah kita pada malam hari ini. Nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marlon Maelangkai. Beliau dari Medan, puji Tuhan dia bisa bergabung pada malam hari ini. Dan puji Tuhan sekali karena saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini untuk kita semua di Bakudapa Remboken. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan dan akan dipimpin oleh pujian dan penyembahan Ibu Gembala Linda Kaligis. Puji Tuhan, dan mari kita akan mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Dan saya langsung serahkan kepada pemimpin pujian Ibu Gembala Linda Kaligis. Silakan. Pak Ketua, Ibu Linda belum siap. Mungkin ditunjuk untuk doa pembukaan dulu. Oke, baik. Benar lambat, orang nggak ada tenaga. Baik. Oke, kita masuk aja dulu di pokok-pokok doa ya. Iya, silakan Pak. Yang pertama nanti Marcel berdoa, sudah di chat nanti ya. Yang kedua nanti Ibu Vera ya. Dan yang ketiga nanti Pak Sony bisa ya, doa yang ketiga. Baru nanti Pak Ketua, Pastor Heri Engka akan berdoa untuk program kerja, pengurus, dan penutup. Doa berkat nanti saya serahkan sepenuhnya ke Pak Ketua saja. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah di chat ya? Di chatting. Nanti ada di chat untuk doa-doa kita ya. Dan kita khusus mau berdoa buat Remboken tercinta, teman-teman kita di Remboken, saudara-saudara kita, baik orang tua kita mungkin yang masih ada di sana, kakak beradik kita, ya, saudara-saudara kita berdoa buat mereka semua. Dan kita juga berdoa buat kenakalan remaja di sana, ya. Anak-anak muda, pemuda, remaja di sana, kita doakan supaya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, dan tidak ada kenakalan remaja di sana. Banyak sekali yang mabuk-mabuk ya, kemabukan di sana banyak sekali ya, kita bawa di dalam doa supaya mereka semua bisa kembali dan bertobat, datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, mungkin sudah siap Ibu Linda Kaligis, ya. Ibu Gembala. Baik, saya langsung serahkan kepada Ibu Linda Kaligis yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Ya, puji Tuhan, malam hari ini orang sama mulai Bakudapa lagi di dalam forum BDTR Bakudapa Remboken. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita, pujian hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan penghormatan yang tertinggi buat Imam Besar Agung. Haleluya. Sanjung kau di tempat yang haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya.
wadah BDTR Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami pergi dan berada. Janji firman Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, doa haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita berada, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan yang layak menerima pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Dari berbagai wadah yang berbeda-beda, tetapi kita percaya bahwa kita dipersatukan. Orang sama orang Manado yang tinggal di perantauan. Haleluya. Orang menyanyi sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Betul toh, orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Tuhan orang bersaudara. Nyanyi kok semua. Dalam Tuhan orang bersaudara. Dalam orang bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan orang bersaudara. Dalam Tuhan orang bersaudara. Dalam Tuhan orang bersaudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini setiap hari Senin orang jeba kudapa di forum BDTR, dan kita percaya walau turang ada di perantauan, tapi kalau sebab kudapa yang tamang-tamang turang sama yang ada di Remboken, ya. Saya akan berikan kesempatan mungkin di antara kita yang ada yang mau kesaksian sebelum kita dengarkan Tuhan. Saya berikan kesempatan. Ada yang mau kesaksian, yang mau nyanyi. Kalau tidak ada, orang mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya, kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat orang semua. Bila kau
percaya sama kebaikan bila nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa memulihkan bila kau izinkan terjadi. Ku percaya sama kebaikan bila nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak jadi mengerti, lewati cobaan, tetap percaya pasti yang terbaik. Kali dari awal kita nyanyikan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Selanjutnya saya serahkan kepada hamba kebenaran firman Tuhan sekaligus doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kembali kami boleh ada bersama sahabat-sahabat, bahkan rekan-rekan kami, dimanapun kami berada, walaupun lewat udara Tuhan. Kami percaya lewat himpunan persekutuan doa ini, pasti akan mendatangkan kebaikan kita semuanya. Tuhan, sekali lagi urapi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap hati kami Tuhan boleh terbuka diisi dengan kebenaran. Karena kami tahu, kami menyadari kami adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun kami, biar kiranya apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu percaya bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan, yang sanggup menguatkan kami, memulihkan kami, menyehatkan kami. Lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan inilah yang menuntun kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami. Berpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Ya, sekali lagi shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat baku dapa. Nah, saya berharap kita terus ada dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan kuat, karena kita tahu bahwa ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi hingga hari ini, dan kita memang butuh Tuhan ya, kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Supaya ketika kita menjalani, melewati hari-hari ini, kita tetap kuat dan tetap setia. Jadi sebelum saya membaca firman Tuhan ini, bersama keluarga dan sahabat-sahabat orang-orang Remboken yang ada di Medan, mau mengucapkan turut berduka cita atas dimuliakan Tuhan rekan sahabat kita Bapak Pendeta Seplin Tiwo, dan kami turut berduka cita karena tahun yang lalu sempat ketemu ya, tapi itulah hidup manusia, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Hari ini mungkin Pak Seplin, kemudian kita nggak tahu, kita ada siaran-siaran seperti ini, tiba-tiba kita yang dimuliakan Tuhan. Tetapi saya percaya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang bersekutu, yang ada selalu bersama-sama dengan Tuhan, kapanpun Tuhan panggil kita, kita tidak akan pernah takut. Karena kita percaya bahwa keyakinan kita, kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Dan Tuhan akan membawa kita di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, orang-orang Remboken yang ada di perantauan maupun yang ada di Remboken ya saudara, malam hari ini saya mengambil firman Tuhan yang ada di dalam surat Petrus ya. Yang ada di dalam surat Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Surat Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sekali lagi saya bacakan untuk kita semua, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, bahkan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, rekan-rekan yang ada di Remboken, bahwa pembacaan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, itu disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan, khususnya orang Ibrani yang ada di perantauan. Dan kita tahu orang-orang itu pun mengalami kesesakan, mengalami penindasan, mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada waktu itu, sehingga Petrus menyampaikan itu kepada mereka dan berkata bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kenapa malam hari ini saya bicara sedikit tentang keselamatan jiwa? Karena saya percaya bahwa keselamatan jiwa itu penting. Sangat-sangat penting, saudara, bahwa ketika kita menyadari, bahwa ketika kita tahu bahwa sehari kelak kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita tahu kalau kita mati, kita tidak ada di dalam Tuhan, otomatis jiwa kita itu akan ada di satu tempat. Oleh karena itu ketika kita mengenal Tuhan dan ketika kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, kita tahu bahwa kita pernah hidup di zaman-zaman kebodohan, kita pernah hidup di zaman-zaman jahiliyah, kita pernah hidup di zaman-zaman yang begitu banyak kesalahan yang kita buat, terutama untuk orang-orang Remboken. Orang-orang Remboken kemungkinan besar kayak mendarah daging begitu ya. Mulai dari peranggang-peranggang, remaja-remaja itu saudara, mereka yang namanya kejahatan lekat sekali. Kenapa? Karena minuman keras, pergaulan-pergaulan bebas itu melekat dengan orang-orang yang ada di kampung sana. Walaupun di Remboken itu kampung, tetapi pergaulan itu sangat-sangat tinggi dan melekat. Sehingga yang namanya menghormati orang yang lebih tua, ya, menghormati orang-orang tua, itu seringkali nggak terjadi ketika mereka dalam keadaan mabuk. Tetapi ketika mereka ada di perantauan, disitulah pertobatan datang. Disitulah mereka mulai bersahabat, disitulah mereka mulai mengenal teman-teman, rekan-rekan sekalian yang dulu bermusuhan di Remboken. Nah, itu sebabnya saya bersyukur ya,
bahwa ada beberapa anak-anak Tuhan yang terbeban untuk ya misalkan seperti ini, dan bahkan ada program-program untuk berencana kerembokan, terutama untuk mensosialisasi untuk KKR, lebih daripada itu mengimplementasi atau menerapkan firman Tuhan itu, ya, menerapkan firman Tuhan itu kepada orang-orang rembokan, supaya kita bukan hanya ada dalam pertemuan seperti ini, tetapi kita push, kita dorong hamba-hamba Tuhan yang ada di rembokan, mereka bisa turun dan menyampaikan kebenaran ini. Saya percaya ketika kita berdoa dalam keberanian, kata Paulus, diberikan keberanian, kita akan berani untuk menyampaikan firman Tuhan itu pada mereka-mereka. Supaya apa? Mereka pun bisa diselamatkan. Mereka pun bisa dibawa dalam karya Tuhan yang lebih besar. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan itu, banyak orang-orang rembokan yang bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat atau rembokan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katanya, atau firman Tuhan datang dan berkata, bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan kita. Jadi semenjak kapan kita mencapai tujuan iman itu? Semenjak ketika Yesus tergantung di antara langit dan bumi. Ketika Yesus tersalib dan kita percaya kepada orang itu, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada pribadi ini, dari situlah kita mencapai tujuan iman kita. Nah, tujuan kita endingnya adalah surga. Tujuan kita endingnya adalah surga. Jadi sekali lagi, surga itu walaupun dalam Alkitab dikatakan bahwa surga itu merupakan tempat peralihan, tempat persinggahan sementara, saudara, karena memang ending kita, akhir kita ingin pergi ke Yerusalem baru, yaitu langit dan bumi baru seperti yang dicatat di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Jadi semua menuju ke sana. Oleh karena itu ketika Yesus tergantung, dan ketika kita percaya kepada pribadi ini, kepada Tuhan ini, maka keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keselamatan yang kita raih itu adalah keselamatan yang cuma. Anugerah bahkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, seringkali ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menganggap remeh, menganggap atau pandang enteng lah, kalau orang rembokan bilang. Pandang enteng dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Sehingga tak jarang kita lihat bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah percaya dan ikut Tuhan dan beriman kepada Tuhan, masih jatuh bangun dalam iman percaya mereka. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini saya mau katakan bahwa apakah perlu kita jaga? Apakah perlu kita bertanggung jawab dengan anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Jawaban saya itu adalah perlu, saudara. Ya? Karena begitu banyak paham-paham di luar sana yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, nggak masalah kalau saudara percaya. Tapi hidup orang-orang itu, atau kita pun, siapapun kita, saudara, kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang masih ragu-ragu dan belum percaya. Apalagi orang-orang rembokan yang kita terbeban, saudara. Itu sebabnya kita harus jaga. Kita harus jaga kasih karunia anugerah, dan kita harus bertanggung jawab dengan kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Salah satunya, saudara, mari kita perhatikan. Masih dalam pembacaan firman Tuhan yang ada dalam 1 Petrus pasal 1, ya, dalam 1 Petrus pasal 1 di dalam ayat 3. Jadi yang pertama kita harus menjaga itu. Dengan apa kita menjaga? Yang pertama adalah, mari saudara simak baik-baik firman Tuhan ini. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, yang karena anugerahnya yang besar, yang karena kemurahannya yang besar, yang karena kasihnya yang besar, telah melahirkan kita kembali. Artinya telah melahirkan kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tamang-tamang, garis bawahi, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dilahirkan kembali, telah atau sudah melahirkan kembali lewat kematian Kristus. Masa-masa ini adalah masa-masa sengsara, saudara. Nanti beberapa minggu lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Setelah kita memperingati hari kematian Tuhan, kita akan memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itu memperlambangkan seperti kata firman Tuhan ini, sama ketika kita dilahirkan kembali, ya. Lahiran kembali itu
itu ada macam-macam, saudara. Ya, kelahiran kembali kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa kita dibaptis, atau kita dipercip, atau kita diselam. Tetapi malam hari ini kepada kita semuanya, saudara-saudara, teman-teman, saya mau katakan bahwa percikan atau baptisan percik itu dan baptisan yang diselamkan itu adalah tanda pertobatan. Kita mencatat seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, kita harus betul-betul berubah kepada pikiran kita. Kita berubah kepada pikiran kita. Jadi yang dimaksud dengan kelahiran kembali itu, hati kita dilahirkan kembali, pikiran kita dilahirkan kembali, sehingga akan bermuara kepada tindakan-tindakan kita, bermuara kepada kebiasaan-kebiasaan kita, dan kebiasaan yang diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, itu diulang-ulang akan bermuara atau berimpak kepada karakter kita yang positif. Demikian sebaliknya. Ketika kita mengulang-ulang kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik, otomatis saudara yang dikasih Tuhan atau teman-teman sekalian, bahwa itu akan bermuara kepada tindakan-tindakan yang negatif. Nah, itu sebabnya saya mau katakan dengan apa kita menjaga itu. Yang pertama kita harus berubah. Berubah kepada yang mana? Berubah kepada kedewasaan rohani kita. Jadi kita berharap ketika kita dewasa, orang-orang yang belum dewasa kita tuntun, kita bawa mereka, terutama untuk orang-orang yang ada di kampung, ya, orang-orang yang ada di kampung, kita bawa, kita tuntun mereka supaya benar-benar mereka bisa menjadi pribadi yang betul-betul berubah, pribadi yang ada di dalam Tuhan, pribadi yang sudah dilahirkan kembali, pribadi yang boleh dikatakan pribadi yang sudah masuk kepada kedewasaan rohani itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita harus berubah. Jadi poin ini adalah poin sederhana, saudara. Jadi ini bukan hanya saya sampaikan kepada kita, tetapi menjadi pengetahuan firman Tuhan, supaya ketika kita ada di dalam Tuhan kita berubah, itu pun bisa kita tularkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tamang-tamang kita yang ada di Remboken, yang saat ini mungkin masih mabuk-mabuk, masih minum-minum, masih bakalai-bakalai, dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya lewat doa-doa kita, lewat apa yang kita sampaikan, lewat praktek nyata yang kita tunjukkan atau kita show off kepada mereka, dan mereka pun bisa berdampak baik dan mereka bisa berubah. Jadi sekali lagi anugerah atau kemurahan kita yang Tuhan berikan, keselamatan itu sendiri, kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada keselamatan itu sendiri, dan kita harus berubah kepada kedewasaan rohani kita. Saya percaya saudara setuju ya, kita ini sudah ada di dalam Tuhan, bahwa kita harus betul-betul berubah. Karena kalau kita berubah, saudara, tanpa kita mengeluarkan kata-kata pun, lewat tindakan-tindakan kita, lewat kebiasaan-kebiasaan kita, kita sudah bisa mendatangkan orang lain. Terutama untuk orang-orang yang belum percaya. Yang ada di Remboken, yang saat ini ya, kita harus terbeban, karena ada 3 atau 4 masjid sekarang di Remboken. Bahkan ada, kalau saya lihat di map ya, di daerah Hengan situ, daerah Waliakat situ ada 2 musola di situ. Saya nggak tahu itu musola apa, tapi ya kalau namanya musola itu berarti itu tempat sembahyang, tempat beribadah orang-orang yang di luar Kristen. Kemudian ada yang di Pak Selatan, makin banyak lagi, ya. Kemudian ada yang di Kaima, yang ada di Sinuuyan, sudah ada 3, saudara. Nah ini menjadi beban kita, menjadi pokok-pokok doa kita, dan kita bisa action ya untuk betul-betul kita bisa menghambat perkembangan daripada kepercayaan-kepercayaan yang lain di Remboken. Tapi lebih daripada itu adalah orang-orang kita yang lahir Kristen, tetapi tidak ada perubahan, ya masih mabuk-mabukan. Perhatikan di dalam ayat 6, Petrus 1 ayat 6, di sana dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini
bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, untuk apa kita bergembira? Saudara mungkin berpikir, lagi dalam keadaan susah kok disuruh bergembira. Lagi dalam keadaan corona seperti ini. Lagi dalam kesulitan, tekanan, kita disuruh bergembira. Padahal Alkitab mencatat bahwa kegembiraan itu karena di dalam ayat 4, nanti saudara baca di rumah, bahwa kita memiliki harta di surga. Harta di surga itu tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, dan tidak dapat layu, tersimpan di sorga. Itu dalam ayat 4 dikatakan firman Tuhan. Nah, sesungguhnya kita bergembira. Karena itu sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, sesuatu yang tidak dapat layu, binasa, dan cemar. Tetapi pada kenyataan, kita masih di bumi saat ini. Kita masih di dunia saat ini. Kita masih diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Kita masih diperhadapkan dengan begitu banyak rintangan. Kita masih diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan-penekanan, kesulitan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita menyadari, kita tahu bahwa persoalan hidup kita pasti ada. Jadi Alkitab catat ketika kita mati, baru masalah dan persoalan itu enggak ada. Selagi kita bernapas, selagi kita masih hidup, yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, ada berbagai-bagai macam, saudara pasti ada. Berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika kita jatuh, ya kita terkapar, saudara, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Anggap itu sebagai suatu sukacita. Anggap sebagai suatu kegembiraan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika ada cobaan itu, pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tengok saat ini, kita lihat ya saudara, yang kita diperhadapkan dengan pandemi corona hingga saat ini, kita nggak tahu kapan corona ini berakhir. Ya kan? Mungkin di antara kita nggak merasakan bagaimana ketika ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Omset dia mengecil, bahkan dia harus PHK-kan orang-orang yang bekerja. Bahkan kita lihat menyeluruh, saudara, di seluruh dunia ini menyeluruh, ya, dan ini merupakan kesulitan. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan katakan kita harus bergembira. Amin. Kita harus bergembira. Kita harus bersukacita. Alkitab katakan, apakah dengan engkau marah-marah, apakah engkau maraju-maraju, orang bilang, apakah ketika engkau jutek akan menambah sehasta hidupmu? Kalau Tuhan gariskan 52, ya 52. Kalau Tuhan gariskan 49, ya 49. Kalau Tuhan gariskan 53, 54, 65, ya tetap kita akan selesai. Oleh karena itu, pilihan kita saat ini adalah, kita bergembira aja ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita bersukacita. Kita bersukacita, kita bergembira. Karena badai itu pasti ada. Saudara-saudara, orang bilang, ketika kita mau hidup itu ya, kalau di Jakarta sana orang bilang Pondok Indah yang paling enak. Kalau selagi hidup Pondok Indah itu identik dengan orang-orang banyak doi. Iya toh? Pondok Indah, Pondok Pinang, pondok banyak macam pondok di sana, ada pondok gede, tapi yang paling enak ada di Pondok Rangon, saudara. Iya kan? Pondok Rangon itu dia kapasitas 2x1. Tapi kalau sudah di Pondok Rangon, saudara, sudah selesai. Dan itulah orang bilang mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Dalam hati jutu amin. Mati adalah keuntungan. Untung. So nak pikir anak-anak pedoi sekolah, so nak pikir-pikir mau bayar utang, so nak pikir-pikir A, B, C, karena mati adalah keuntungan. Tapi lebih daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mati di dalam Kristus merupakan satu keuntungan. Tapi oleh karena itu, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah ragu untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan yang kita hadapi di depan sana, karena kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi di dalam anugerah-Mu. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi
dalam kemuliaan-Mu semakin tinggi. Itu lagu ciptaan sendiri, Marcel. Jadi memang anak mau cari di sini mana enggak ada. Cuma ada apa kita VCD. Jadi kita bagaikan Raja Wali ya, saudara. Raja Wali ketika kena badai, ya ketika kena topan, istilahnya diibaratkan dengan masalah. Dia bukan turun, tetapi semakin hari semakin terbang tinggi. Makin kejang itu badai, dia makin terbang tinggi. Nah, orang Kristen pun seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, saudara, kita mampu mengalahkan masalah itu. Haleluya. Kita hadapi minimal. Kita jangan lari dengan masalah. Karena kita percaya ketika kita lari dengan satu masalah, masalah yang sama itu pun akan datang. Lebih bagus kita hadapi. Kita hadapi dengan apa? Kita hadapi dengan sukacita. Haleluya. Kita hadapi dengan sukacita. Hati senang. Kalau Kus Plus bilang, hati senang walaupun tak punya doi. Oh, hati senang walaupun tak punya doi. Orang dunia aja bilang begitu, apalagi kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Yesus kita yang luar biasa. Nggak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita. Dan dia pasti menuntun kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Saudara lihat di dalam ayat 8, di sana dikatakan begini. Jadi, yang pertama tadi, untuk apa? Bagaimana cara kita bertanggung jawab dan menjaga keselamatan jiwa itu sendiri? Yang pertama, kita harus berubah kepada kedewasaan kita. Kemudian kita bergembira, walaupun ada begitu banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita alami atau pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Karena dia setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu harus kita pastikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Sekalipun saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, tamang-tamang, kita belum pernah melihat Tuhan. Ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 8, kita belum pernah melihat dia. Namun kita mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan. Kamu percaya kepada dia. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Sekalipun sekarang ini kamu tidak pernah melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tamang-tamang yang ada di Zoom ini, saudara, atau sahabat yang lagi menyaksikan lewat Facebook, dikatakan firman Tuhan, sekalipun kita belum pernah melihat dia. Walaupun kita belum pernah melihat Yesus face to face. Kita belum pernah berjumpa dengan dia. Kita nggak pernah nampak Yesus itu secara kasat mata. Kita belum pernah melihat dia langsung. Belum berjumpa langsung dengan Kristus. Tetapi setiap hari berjumpa dengan Tuhan lewat doa kita. Setiap hari bisa berjumpa dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Tetapi kalau membaca itu, saudara, artinya kalau kita bertemu face to face dengan Tuhan belum pernah. Nah, perhatikan baik-baik, saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita belum pernah berjumpa dengan Yesus yang ganteng itu, Yesus yang gondrong itu, Yesus yang 2000 tahun yang lalu pernah melakukan perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang bombastis, ya, luar biasa dan lain sebagainya. Lewat pemberitaan para rasul, lewat pemberitaan para hamba-hamba Tuhan, lewat pembacaan kitab suci kita percaya. Dan timbul kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia karena kita percaya. Itu yang dinamakan iman. Itu yang dinamakan iman. Jadi yang terakhir, saudara, yang singkat ini saya mau katakan bahwa yang terakhir kita harus percaya kepada pribadi Tuhan. Kita harus percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri. Jangan percaya kepada hal-hal yang lain, saudara. Karena kalau kita percaya kepada hal-hal yang lain, kita akan kecewa satu hari kelak. Tapi kalau kita percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri, kita nggak akan ragu, kita nggak akan pernah kecewa, kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan takut, kita nggak akan pernah tersinggung. Karena kita percaya kepada pribadi ini yang sanggup menolong kita, yang sanggup menuntun kita, yang sanggup membawa
keselamatan. Jadi sekali lagi, ya, yang terakhir adalah kita percaya kepada Kristus. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Walaupun mujizat nggak pernah nyata dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan yang harus kita percaya. Amin. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Jadi jangan bergeser keyakinan kita hanya semata-mata karena saudara berdoa 30 tahun, tiba-tiba belum mendapatkan jodoh. Jangan bergeser keyakinan kita ketika mujizat, misalkan kita, saudara kita divonis kanker stadium 4, lalu tidak terjadi mujizat. Lalu kita marah-marah ke Tuhan, kita komplain Tuhan. Jangan. Jadi luruskan kepercayaan kita hanya kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi sampai kapanpun, dalam tanda petik ya saudara, nggak ada pertolongan sekalipun dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan yang harus kita percaya. Itu yang paling nomor satu. Sehingga iman kita nggak akan bergeser. Jangan nanti ketika ada mengalami kesusahan, ada orang lain pinang di luar iman kita, yang penting dia banyak doi, dia kaya, lewat aja kita. Jangan saudara. Jadi pertahankan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Pertahankan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dari 3 hal tadi, nanti saudara baca dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, sebagai kesimpulan daripada ketiga hal itu tadi. Jadi yang pertama, untuk menjaga keselamatan jiwa kita, kita harus bertanggung jawab juga itu, harus ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan kepada hidup yang jelas, saudara. Kemudian, yang kedua, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hidup ini, tersenyum saja, kita bergembira aja. Ya, pilihan kita bergembira. Yang ketiga, kita percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri. Jangan percaya kepada pribadi-pribadi yang lain. Karena kita tahu, ketika kita percaya kepada Yesus, yang namanya berkat, mujizat, pertolongan itu akan mengikuti kita. Dalam Mazmur katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Jadi yang paling penting adalah kita ikut Tuhan dulu. Kita percaya kepada Yesus. Yang lain itu akan ditambahkan. Amin. Yang lain itu akan ditambahkan. Kalau kita hanya percaya kepada Yesus, hanya sekedar karena berkat. Banyak orang-orang di Cina sana nggak percaya Yesus, kaya-kaya. Banyak orang di Jepang sana, kaya-kaya nggak percaya Yesus. Ateis di Arab sana nggak percaya Yesus, kaya-kaya, saudara. Walaupun orang kaya, keselamatan tidak menjadi bagian dalam hidup mereka. Kita ini beruntung. Walaupun mungkin kita hidup pas-pasan, tapi keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Apalagi ketika kita diberkati Tuhan, lebih puji Tuhan. Orang sudah diberkati Tuhan, orang ada keselamatan di dalam Tuhan, patut kita mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan bukan kematian, dari situ terpancar berkat bukan kutuk, dan dari situ terpancar kesehatan bukan kesakitan. Jadi mari kita sebagai orang-orang rembukan yang sudah ada di dalam Tuhan, kita tetap jaga hati kita di dalam Tuhan, jangan sekali bergeser apapun itu terjadi. Kira-kira seperti itu, mari kita tutup dalam doa sebelum saya berikan kepada host, kepada ponakan saya Ibu Febe. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengar singkat, tapi kami percaya boleh mengilhami kami
memberikan wawasan-wawasan baru di dalam kami mengambil keputusan-keputusan kami di dalam Tuhan. Terlebih untuk rekan-rekan kami yang ada di Rembokan, sahabat, bahkan saudara kami yang saat ini sudah mereka mungkin masih dalam keadaan mabuk-mabuk, masih menjauh, tidak mau mendekati Tuhan, tidak mau beribadah, bahkan hidup dalam kebodohan-kebodohan mereka. Kami doa dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami sekali lagi Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi Tuhan. Puji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk dalam pokok-pokok doa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pokok-pokok doa sudah ada di chat. Yang pertama akan didoakan oleh Pastor Marcel Toronde. Ya, berdoa untuk pemerintah di Rembokan, camat, puntua, serta perangkat desa, aparat keamanan TNI dan Polri, diberikan kesabaran, ketulusan untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di Rembokan. Dan selanjutnya semua hamba-hamba Tuhan dan gembala sidang yang melayani di Rembokan. Baik di Rembokan, di luar Rembokan, dan di luar negeri. Dan yang kedua, Ibu Vera Senduk berdoa untuk keluarga-keluarga di Rembokan untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Orang tua untuk tetap sabar dan penuh kasih mendidik anak-anak. Ketiga, di sini saya lihat Bapak Sony Mamahani udah keluar ya. Jadi nanti Pak Medi ya, Pastor Medi Mamahit berdoa dijauhkan dari pergaulan bebas, mabuk, seks bebas, dendam, dan sebagainya. Kesediaan untuk terlibat dalam melayani Tuhan, dalam persekutuan, pelayanan gereja, berdoa untuk pendidikan anak-anak, dan yang terakhir berdoa juga ya khusus untuk pekerjaan orang-orang Rembokan, baik yang ada di kampung maupun di luar daerah dan di luar negeri. Dan yang terakhir nanti Pak Ketua kita akan berdoa, Pak RW-nya, program DPR dan pengurus, dan mungkin doa penutup. Yang pertama masing-masing. Ini mungkin dimatikan dulu. Ada gangguan mungkin di Ibu host, coba dicek. Mari sama-sama kita akan berdoa buat sama-sama kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami sudah ada bersama-sama berkumpul malam hari ini lewat Zoom ibadah Baku Dapat Rembokan Tuhan. Malam hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa mengucap syukur, kami memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, lewat pelayanannya, bahkan keluarganya diberkati. Keluarganya diberkati Tuhan, dan terus berikan pewahyuan yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Bapak terima kasih,
berikan kesehatan yang terbaik, agar dengan semua yang ada pada hamba-Mu, dia pakai hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami sepakat untuk berdoa, kami yang berkumpul malam hari ini, sahabat-sahabat, bahkan hamba-hamba Tuhan, kami berdoa, kami mau sehati di tempat ini, khususnya kami mau berdoa, memberkati Remboken, kami memberkati pemerintah-pemerintah yang ada di Remboken, buat camat, kuntua, serta perangkat desa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus diberikan kebijaksanaan untuk memimpin masyarakat yang ada di Remboken Tuhan. Kami berdoa dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, biarlah tidak menjadi suatu halangan Tuhan untuk pemerintah ini terus berbuat sesuatu yang terbaik Kecamatan Remboken Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat camat, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dalam memerintah kecamatan yang ada di Remboken sana Tuhan. Apa yang menjadi rencana mereka Tuhan, program-program yang mereka akan lakukan untuk kecamatan ini Tuhan, kami berdoa berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami di sini sepakat berdoa buat mereka Tuhan. Kuntua yang ada, perangkat desa yang ada, sampai terbawa Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memakai mereka untuk Remboken makin maju lagi Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat aparat keamanan TNI dan Polri yang ada Tuhan, Kapolsek, Koramil yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkati mereka, berikan kesabaran mereka, ketulusan untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka untuk Kecamatan Remboken Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi, pergumulan apa yang mereka hadapi untuk Remboken ini, tapi kami percaya ketika kami berdoa malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan, untuk mereka menjalankan pekerjaan yang mereka lakukan di Remboken ini Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan buat mereka, kuat-kuat buat mereka Tuhan, keperluan kebutuhan mereka yang mereka butuhkan Tuhan Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Bapak terima kasih kami bersyukur, dan kami percaya bahwa dengan adanya mereka Tuhan, Remboken ini makin diberkati, makin maju lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Remboken, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala sidang, semuanya Tuhan, kami berdoa biar pakai mereka Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan yang ada di Remboken, satukan sehati mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus, dan lewat pelayanan mereka Tuhan semua begitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan ini. Bapak terima kasih, kami berdoa biarlah Remboken ini makin diubahkan oleh Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang ada di daerah, di luar daerah, bahkan di luar negeri Tuhan. Kami berdoa, bahkan ada yang di pelosok-pelosok Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka dahsyat luar biasa Tuhan, dan kami akan melihat begitu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, inilah yang menjadi doa kami malam hari ini. Semua anggota BDTR, hamba-hamba Tuhan, kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan kami percaya, kami melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban Tuhan terjadi, pemulihan terjadi atas Remboken dan kami semua yang ada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk yang baik, segala puji syukur kami kepada Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu kami pandang dan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami datang membawa setiap keluarga Kristen yang ada di Remboken saudara kami. Kami memberkati setiap keluarga di Remboken Tuhan, dengan keluarga yang ada di seluruh dunia Tuhan.
Tuhan. Begitu juga dengan kami, pengurus-pengurus BDTR, semua anggota BDTR, keluarga-keluarga kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berikan keharmonisan di tengah keluarga kami, biarlah hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain tetap Tuhan Kau taruhkan dalam keluarga-keluarga kami. Kami rindu keluarga-keluarga kami menjadi berkat dimanapun kami pergi yang berada. Berikan hikmat kami sebagai orang tua untuk kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik, memberikan contoh-contoh yang baik bagi anak-anak kami agar supaya anak-anak kami bertumbuh berkembang menjadi karakter-karakter yang takut dengan Tuhan. Itulah sebabnya berikan kami hikmat Tuhan sebagai orang tua, sebagai seorang istri. Kami tetap hormat kepada suami, tunduk kepada suami, dan sebagai suami tetap mengasihi istri Tuhan. Dan kami membawa anak-anak kami dalam tangan-Mu. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Masa depan anak-anak kami serahkan di dalam tangan-Mu, baik mereka masih duduk dalam bangku sekolah, kuliah, bahkan mereka yang bekerja, bahkan anak-anak kami yang sudah menikah. Engkau yang memberkati anak-anak kami semua. Kami rindu Tuhan, semua keluarga-keluarga orang Remboken yang ada di Remboken, bahkan yang ada di seluruh dunia, semuanya hidupnya diberkati oleh Tuhan, semuanya hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Di mana ada persatuan, kami yakin dan percaya, disitulah berkat Allah tercurah bagi keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa semua keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, umat-umat di seluruh dunia yang Engkau memberkati. Kami tahu di tengah keluarga kami itulah mezbah. Doa bagi keluarga kami Tuhan, untuk kami tetap membawa keluarga kami lebih lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran lewat keluarga-keluarga kami, biar semuanya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Dan kami akan melihat semua keluarga Kristen, orang Manado Tuhan, orang Remboken, semuanya menjadi berkat dimanapun Engkau percayakan kami Tuhan tidak ada. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba ulangi pokok doa tadi, soalnya suaranya Pastor Stanley. Coba ulangi tadi pokok doa apa? Saya bantu buat Pastor Medi. Doa yang akan didoakan adalah pemuda-pemudi di Remboken agar di situ agar menghormati ayah dan ibu, dijauhkan dari pergaulan bebas, mabuk, seks, dendam dan sebagainya. Dan kesediaan untuk terlibat dalam melayani Tuhan dalam persekutuan, pelayanan gereja, pendidikan, studi anak-anak, pekerjaan baik di Remboken dan di luar daerah, luar negeri. Ya, seperti itu yang saya lihat untuk doa berikut oleh hambanya, Pastor Medi Mamai. Sepertinya Pastor Medi ada gangguan. Saya akan bantu doa ya. Saya akan lanjutkan doa. Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Dan kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan pada malam hari ini. Melalui WL, singers, dan pengkhotbah Tuhan sudah memberkati kami. Saat yang terindah Tuhan, kami berdoa agar Tuhan akan memberkati semua pemuda-pemudi yang ada di Remboken. Kami berdoa Tuhan agar setiap pemuda-pemudi menghormati ayah dan ibunya. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka hati untuk mereka punya kasih untuk menghargai dan menghormati orang tua mereka. Dan terutama mereka takut akan Tuhan. Bapak juga kami berdoa agar supaya Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk. Jauhkan dari seks bebas.
mabuk-mabukan. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar supaya pemuda-pemudi remaja di Remboken, mereka mengenal Tuhan secara pribadi, agar mereka memberi diri, hidup mereka untuk datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, agar supaya lawatan Allah terjadi buat pemuda-pemudi yang ada di Remboken. Generasi muda, generasi yang diberkati. Generasi muda adalah generasi yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar mereka juga akan selalu setia melayani Tuhan. Bagi mereka yang saat ini belum terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja-gereja, biarlah Tuhan tolong jamah mereka, jamah hati mereka. Biarlah Roh Kudus pulihkan mereka supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar supaya Tuhan berkati studi mereka, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Khusus berdoa buat daerah kami tercinta, daerah kelahiran kami Remboken Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah turun atas daerah kami, Remboken Bapa. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong berkati daerah kami. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan dari masyarakat-masyarakat yang ada di Remboken. Baik mereka sebagai nelayan, sebagai petani, guru-guru, pegawai-pegawai negeri, apapun itu Tuhan, kami memberkati mereka. Supaya masyarakat di Remboken bisa diberkati oleh Tuhan lewat pekerjaan mereka, lewat apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami berdoa biar berkat Allah tercurah bagi daerah kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Khusus kami mau berdoa buat pengurus Badukuda Patau Remboken atau BDTR Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong baik dari penasehat, pembina sampai kepada anggota-anggota semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak begitu gampang kami mengurus sebagai pengurus di BDTR Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan tolong berikan kekuatan, kesabaran, apapun menjadi permasalahan di tengah-tengah kepengurusan BDTR Tuhan kami berdoa biar campur tangan Allah akan memberkati pengurus BDTR. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Ada program-program yang sedang dikerjakan, yang sedang dilaksanakan oleh kepengurusan dari BDTR. Antara lain dalam setiap Senin Selasa ada pertemuan persekutuan ibadah doa. Baik ibadah umum BDTR, ada hari Selasa itu ibadah pemuda, remaja, dan keluarga muda Bapak. Kami berdoa Tuhan akan berkati dari setiap ibadah-ibadah ini. Supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Melalui siaran langsung fanpage Facebook dari BDTR Tuhan. Kami berdoa ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Sehingga orang-orang yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh situasi dan kondisi, baik di Zoom ini, bahkan di apapun yang kami kerjakan Tuhan, melalui media apapun Tuhan, kami berdoa biar terpancar kasih Allah, terpancar mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di sana, sehingga mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka yang melihat akan siaran langsung di fanpage FB dari BDTR Tuhan, kami percaya Tuhan akan berkati mereka dan mujizat terjadi bagi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus.
ada program selanjutnya Tuhan yang kami rencanakan di tahun yang akan datang, Desember tahun ini dan Januari tahun depan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong rencana ini. Tuhan berkati rencana ini Bapak, sehingga program KKR ataupun seminar di sana, ataupun pelayanan-pelayanan yang lain yang akan kami kerjakan di Remboken Bapak. Kami berdoa Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati panitia yang sudah dipersiapkan Bapak, supaya mereka bisa melaksanakan ini dengan baik. Ada juga panitia kecil di Remboken Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh bersatu menjadi unity untuk mengerjakan pelayanan ini, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, hanya semata-mata oleh karena daerah kami tercinta Bapak. Itu sebabnya Tuhan berkati kami, berkati panitia yang sudah dibentuk Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memakai semua panitia Tuhan. Dan kami juga berdoa buat dana-dana yang dibutuhkan, buat semua yang dibutuhkan Bapak, supaya Engkau cukupkan semuanya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan juga ada program-program yang lain Tuhan, biarlah Tuhan akan tolong kami semua. Dan kami percaya BDTR ini, Baku Dapat Remboken, akan diberkati oleh Tuhan dan memberkati teman-teman kami. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dengan ibadah kami pada malam hari ini, dan sekaligus mendoakan teman-teman kami yang lain dimanapun mereka berada. Ya, antara lain Tuhan Remboken Tuhan, kami berdoa biar Tuhan akan tolong, baik yang ada di luar negeri, dimanapun di pelosok tanah air kami yang tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Nias Tuhan, kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan bagi mereka, perlindungan Allah bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami, bagi adik kakak kami, kakak beradik kami, dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, sehingga Allah akan berkati daerah kami dan orang-orang masyarakat yang ada di Remboken dan sekitarnya, dan di mana saja berada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami, ibadah doa kami pada malam hari melalui Zoom BDTR Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani kami malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dari Medan Tuhan, Pastor Marlon Mailangkai. Kami percaya kami sudah diberkati. Itu sebabnya berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya di sana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Nanti saya mohon Pastor Servi Engka dari Semarang untuk berdoa berkat buat kita semua. Masih iMute, belum dihidupkan iMute-nya. Pak Pendeta Servi belum dihidupkan, masih unmute. Kami bersyukur Bapak di surga. Kami percaya Engkau tahu pertemuan-pertemuan ini yang dilaksanakan sudah ada beberapa tahun ini, minimal 1 tahun ke atas Tuhan. Kami percaya dalam 1 hari di antara pertemuan ini pasti Engkau ada. Dan kalau kami mundurkan diri kami 1 langkah bahwa dalam 365 hari, dan ini 365 kali pertemuan, mana mungkin Engkau tidak hadir 1 kali pun. Amin, haleluya. Tapi kami tahu firman-Mu berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi kami tahu persis setiap pertemuan, setiap apa yang dilakukan oleh persekutuan doa ini dari Baku Dapat Remboken, kami yakin Engkau tahu Tuhan. Engkau mencatat dan Engkau melihat apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah didoakan, apa yang sudah disampaikan. Engkau tahu semua, bahkan yang hadir pun Engkau tahu semua, sehingga Engkau memberi kredit poin tersendiri. Oleh karena itu kami ada keyakinan Engkau akan bekerja menjawab semua permintaan doa dan semua yang dilakukan. Selama itu bertujuan mau mempermuliakan Engkau untuk Remboken, maka kami yakin Engkau akan ikut bekerja. Sebab Roh-Mu
akan bantu bekerja seperti di Roma 8 ayat 28, bagi orang-orang yang mengasihi engkau akan ikut bekerja. Nah, kami mengasihi engkau untuk dinyatakan kasih itu kepada orang-orang pekerjaanmu dirembukan. Dan kami yakin engkau akan ikut bekerja. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang sudah hadir. Berkati yang memang ada yang ingin hadir tidak sempat-sempat. Dan berkati semua yang sudah melayani. Dan pengurus yang ada ataupun apa yang saja yang sudah didoakan. Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, marilah kita terima berkat daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami sudah menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai ya, dan kita bersyukur bahwa Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pelayanan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Mas Marlon Mailangkai ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya merasa diberkati sekali lewat firman Tuhan malam hari ini, yang mengajar kita supaya kita yang pertama harus berubah ya. Harus berubah. Seorang pemimpin harus berubah ya, betul-betul berubah. Jadi apapun yang sudah terjadi, mungkin masalah-masalah kita yang sudah terjadi, yang mungkin kita sudah lakukan waktu-waktu yang lalu, semua harus dirubah. Di dalam Tuhan, kita orang pemimpin, kita apapun yang kita kerjakan, kita harus berubah. Amin. Nah, kedua itu, Yesus pasti memberkati. Wah, itu luar biasa. Yesus pasti menolong. Apapun menjadi masalah kita, Pak Ketua minta maaf, dan teman-teman, ini kita baku-baku kejar yang lain. Iya, tidak apa-apa. Apa-apa, iya. Terima kasih juga Pak Penasehat sudah hadir malam hari ini. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa malam hari ini. Tadi ada banyak teman-teman yang hadir, cuman mungkin karena signal dan apa mereka ya, kita memang harus memaklumi karena kadang-kadang signal tidak baik, tidak bagus ya. Jadi memang memaklumi. Karena begitulah kalau melalui online ya. Dan kita percaya tidak ada yang terlewati ya. Kita percaya bahwa tidak ada satupun mujizat ataupun firman Tuhan yang kita dengar akan terlewati. Puji Tuhan. Dan bagian selanjutnya mungkin kita mau ngobrol, share satu dengan yang lain. Silakan. Tadi kok dorang ada banyak, cuma suka keluar semua ya. Suka keluar semua, sebaliknya ada yang terlambat sama kita. Kita ada berapa Zoom hari ini, memang tiap hari Senin. Oh iya ya. Dan semua datang ke sore, hampir sama jam. Jadi waktu silang. Mana yang bisa lebih dulu, atau mana yang bisa dipotong, biar belum selesai langsung pindah, kita langsung pindah. Iya, apa-apa. Ini juga nanti sudah jam 8 ini kita ada apa? Zoom DPD Piki. Jadi Piki Banten itu ada rapat Zoom malam hari ini, cuman Persatuan Kristen Indonesia Banten. Piki itu Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Jadi Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, Piki Banten. Saya kebetulan ketua di Kota Serang, jadi nanti mereka jam 8 mulai. Cuma biasanya, ini sudah jam 8, biasanya setengah 8 baru mereka mulai. Lewat nih. Tadi kayaknya itu Ibu host punya apa, ada gangguan ya? Tuh, itu ada gangguan itu kayaknya. Kadang-kadang suaranya hilang.
terus ada ada humming atau apa gitu. Oh iya, saya matiin dulu recording ya.